Pada tahun 1676, Robert Hooke mengusulkan suatu hukum fisika yang menyangkut tentang pertambahan panjang suatu benda elastis yang dikenai oleh sebuah gaya. Nah, menurut hukum Hooke, pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya yang diberikan pada benda. Dan dia menuliskan rumusnya itu sebagai F sama dengan K dikali delta X, di mana F ini adalah gaya yang dikerjakan dalam satuan Newton dan K konstanta pegas, satuannya Newton per meter, atau bisa juga K ini disebut sebagai konstanta gaya, dan delta X di sini adalah pertambahan panjang dalam satuan meter. Hukum Hooke hanya berlaku untuk daerah elastis, tidak berlaku untuk daerah plastis. Maksudnya yaitu daerah plastis, yaitu daerah di mana sebuah benda tidak bisa lagi mengalami elastisitas atau tidak bisa kembali lagi ke daerah elastisnya. Biasanya kita akan berhadapan dengan gambar pegas untuk mengerjakan soal-soal dari tentang elastisitas. Sebagai ilustrasi gambarnya, misalkan di sini ada pegas dengan panjang mula-mula kita namakan X0 dan kemudian kita tarik oleh sebuah gaya, dan pegas itu akan mengalami pertambahan panjang di mana mula-mula dia di sini X0 dan setelah ditarik oleh gaya dia memanjang menjadi X. Selisih antara X dengan X0 yaitu delta X. Bisa juga suatu benda digantungkan pada pegas sehingga di sini timbul yaitu gayanya adalah gaya berat. Di sini ada animasi dari pegas di mana ketiga pegas ini memiliki konstanta pegas yang sama. Dan mula-mula panjangnya yaitu kurang lebih 30 cm di sini terlihat ya. Nah, apabila kita memasukkan beban 50 gram, maka akan mengalami pertambahan panjang menjadi di sini 35. Sehingga mengalami perubahan dari 30 ke 35, pertambahan panjangnya yaitu 5 cm. Kalau beban yang kita masukkan semakin bertambah, otomatis pertambahan panjangnya juga semakin besar. Untuk menyelidiki berlakunya hukum Hooke ini, kita akan melakukan animasi dari percobaan sebuah pegas. Di sini adalah tabel grafik yang mana extension artinya adalah pertambahan panjang dalam senti, dan di sini adalah gaya yang akan kita berikan. Setiap kotak ini yaitu gayanya 1 Newton, sehingga totalnya sampai sini adalah 5 Newton. Kalau kita masukkan gaya yang pertama, yaitu berat yang pertama, yaitu 1 Newton, maka akan mengalami pertambahan sepanjang 1 cm. Di sini terlihat bahwa ini 1 cm, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Kemudian kalau kita tambahkan lagi bebannya, kita tambahkan menjadi 2 Newton, berarti dia akan 2 cm pertambahan panjangnya. 3, maka dia mengalami pertambahan lagi, 4 makin bertambah lagi, dan 5 makin bertambah lagi, dan seterusnya. Nah, kalau kita hubungkan titik-titik ini, maka akan terbentuk suatu garis linear atau garis lurus. Sesuai dengan hukum Hooke yaitu F sama dengan K kali delta X, yang bentuk persamaannya adalah persamaan linear atau garis lurus. Kita bisa melihat bahwa pembuktian hukum Hooke yaitu benar. Nah, kemiringan dari garis ini dapat menunjukkan konstanta gayanya. Jadi kita bisa menghitung berapa konstanta dari pegas ini. Caranya yaitu dengan menghitung gradiennya. Kita sudah tahu bahwa untuk mencari gradien, misalkan dari titik sini, ya, berarti kita melihat bahwa gradiennya adalah dari titik awal ini ke titik ini, yaitu kemiringannya kita hitung 1, 2 kotak ya. Jadi 2 per 2, 1. Jadi konstanta pegasnya adalah 1. Gimana kalau kita menghitung dari titik ini? Sama aja. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingat rumus gradien yaitu M disimbolkan. Rumusnya yaitu Y per X. Kalau dalam matematika Y per X. Jadi jalannya harus dari sumbu Y dulu baru ke sumbu X. Ya, jadi kita dapatkan kemiringannya itu sama dengan konstanta pegas yang dimana pegas ini memiliki K-nya adalah 1 Newton per cm. Karena kita memakai Newton dan ini satuannya senti.